Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film zombie berjudul Mutants 2009. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Dikabarkan bahwa pada awal musim panas, sebuah virus mengubah manusia menjadi zombie yang disebut sebagai mutan. Selama beberapa bulan, virus tersebut sudah menghancurkan populasi manusia. Satu-satunya harapan bagi orang yang masih selamat untuk bertahan hidup adalah pangkalan militer bebas infeksi bernama Noe. Suatu hari di musim dingin, tampak seorang wanita terluka yang berusaha menyelamatkan diri dari kejaran mutan. Wanita ini berhasil mencapai jalan. Naas tiba-tiba sebuah ambulans yang melintas dalam sekejap menghancur leburkan tubuhnya. Ambulans ini dikemudikan oleh seorang pria bernama Marco yang terlihat panik lantaran terdapat seorang polisi terinfeksi yang kemungkinan akan segera berubah menjadi mutan. Seorang petugas kesehatan darurat bernama Sonia yang merupakan istri dari Marco tampak sibuk merawat polisi tersebut. Sedangkan seorang poluan bernama Perez terus menuntut Marco untuk mengemudi dengan cepat. Menyadari kondisi sang rekan yang semakin parah, Perez meminta Sonia untuk menunjukkan lukanya. Melihat luka gigitan di sekujur tubuh rekannya, maka Perez memerintahkan Marco untuk menghentikan mobil. Ia juga meminta Sonia dan Marco menurunkan polisi tersebut dari mobil, lalu tanpa ragu mengakhiri penderitaan sang rekan. Perez kemudian memerintahkan Marco membersihkan dan mendisinfeksi ambulans sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa kilometer di depan mereka berhenti untuk mendinginkan mesin mobil. Di sini Marco memperingatkan Sonia tentang kekejaman Perez, sehingga menganggap nyawa mereka berdua juga dalam bahaya. Namun Sonia berkata bahwa mereka membutuhkan kemampuan Perez yang merupakan seorang anggota militer. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka kembali berhenti di sebuah SPBU untuk mengisi bahan bakar. Sebelum turun dari mobil, Perez memberikan senjata kepada Marco. Sayang saat memeriksa, Marco mendapati mesin bahan bakar yang kosong. Oleh karenanya mereka mencoba mencari bahan bakar yang masih tersimpan di gudang SPBU tersebut. Dalam pencarian, Perez menemukan ruang berisi sejumlah mayat yang sudah berbau hingga secara mengejutkan. Dalam kondisi terdesak oleh serangan agresif mutan tersebut, Perez memerintahkan Marco untuk menembaknya. Namun Marco hanya memilih untuk menghajar mutan tersebut. Rupanya Marco melakukan tindakan yang tepat karena si penyerang bukanlah mutan. Selang beberapa saat, Sonia datang untuk memeriksa pria itu dan memberitahu bahwa dia adalah seorang autis yang ketakutan. Oleh sebab itu Sonia berencana untuk membawanya bersama mereka, tetapi Perez menolak tanpa mau memberi penjelasan apa-apa. Ia bahkan meminta mereka menyerahkan kunci mobil lantaran terus memaksa untuk membawa pria autis tersebut. Akibat adu argumen yang semakin memanas, Perez pun mengangkat senjatanya. Hanya saja Marco tetap menolak memberikan kunci seraya menodongkan senjatanya juga. Menyaksikan ketegangan ini, pria autis menjadi semakin ketakutan sehingga menyerang Perez. Namun dengan cepat Perez mendorongnya ke arah Marco dan langsung memberondongnya. Alhasil darah pria itu berhamburan mengenai wajah dan mulut Marco. Menyadari Perez berniat menghabisi Marco, maka Sonia segera mengambil senjata dan menghabisi Perez. Malang perut Marco terkena tembakan Perez yang kehilangan kendali. Setelah insiden ini, Sonia bergegas membawa Marco kembali ke ambulans untuk merawat lukanya. Dalam upaya Sonia ini, Marco kehilangan kesadaran. Sialnya lagi, Sonia juga mendengar suara geraman kawanan mutan di kejauhan, sehingga segera menyalakan mobil dan melaju kencang meninggalkan tempat itu. Beberapa jam berselang, mobil mereka benar-benar kehabisan bahan bakar. Beruntung mereka masih berhasil mencapai sebuah hotel terbengkalai tepat di saat hari hampir gelap. Sonia lantas membawa Marco masuk dan segera merawat luka suaminya. Setelah mengobati Marco, Sonia mencoba menjelajahi hotel itu untuk mencari kotak generator dan menemukan sejumlah orang yang sudah dalam kondisi mengenaskan.
Dengan mengumpulkan segenap keberaniannya, Sonia terus menjelajahi hotel hingga akhirnya dia menemukan generator yang ternyata masih berfungsi. Ketika tidur di dekat suaminya, Sonia terbangun akibat mendengar suara helikopter yang terbang di atas hotel. Kendati suara helikopter itu hanya melintas, ini tetap memberi Sonia harapan bahwa mereka bisa selamat. Saat hendak membicarakan hal itu kepada Marco yang belum sadarkan diri, Sonia mendapati rambut sang suami rontok, pertanda awal dari sebuah infeksi. Pada pagi hari, sebuah mimpi buruk tentang mutan membangunkan Marco. Sementara itu Sonia sedang berada di ambulans untuk mencoba menghubungi pangkalan militer dan meminta evakuasi. Awalnya panggilan Sonia direspon oleh seseorang di radio, tapi tiba-tiba transmisi radio itu terganggu, di mana secara mengejutkan ternyata yang muncul hanyalah Marco. Sonia merasa bahwa pesannya sampai ke pangkalan dan yakin mereka akan diselamatkan. Hanya saja Marco mengingatkan Sonia untuk tidak mempercayai siapapun. Saat memeriksa luka Marco, ekspresi wajah Sonia mendadak berubah. Di sini mereka teringat Marco tidak sengaja menelan darah pria autis yang ditembak oleh Perez kemarin. Tapi Sonia yang tidak ingin menerima kenyataan bahwa suaminya terinfeksi, segera mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya naik ke atap untuk menyalakan api, agar helikopter penyelamat mengetahui keberadaan mereka. Namun saat kembali ke dalam hotel, Marco mulai mengalami batuk berdarah dan kejang-kejang hingga akhirnya pingsan. Hal ini menyadarkan Sonia bahwa pria autis sebelumnya adalah pembawa virus dan darahnya telah menulari Marco. Tampaknya beberapa orang secara genetik kebal terhadap virus mutan, tetapi dapat menulari orang lain meski tidak melalui gigitan. Ketika siuman, Marco yang menyadari dirinya telah terinfeksi mencoba bertanya kepada Sonia berapa lama waktu yang ia miliki untuk tetap hidup sebagai manusia. Sonia menduga virus di tubuh Marco berada dalam tahap vegetatif, jadi kemungkinan dia memiliki waktu 3 hari sebelum virus itu mengubahnya menjadi mutan. Marco yang merasa takut meminta Sonia tidak membiarkannya menjadi mutan yang haus darah dan kanibal. Namun Sonia meyakinkan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan. Dalam kondisi stres, Marco mengusap kepalanya dan mendapati rambutnya rontok. Hal ini membuat Marco sadar bahwa dia tidak akan bertahan sampai bantuan tiba. Oleh sebab itu Marco mengambil senjata dan berniat mengakhiri hidupnya. Tapi Sonia segera menghentikan Marco, seraya menunjukkan bekas luka gigitan yang dia dapatkan sebelum karantina terjadi. Sonia menjelaskan, salah satu pasien terinfeksi yang dia rawat menggigitnya, namun tidak mengubahnya menjadi mutan. Di sini berarti Sonia adalah salah satu orang yang kebal terhadap virus tersebut. Sonia percaya, dengan bantuan para ilmuwan mereka dapat membuat penawarnya dan Marco akan sembuh. Sonia lantas mengambil senjata dari tangan Marco dan memeluknya dengan erat, serta meyakinkan bahwa mereka akan selalu bersama. Tak butuh waktu lama kondisi Marco semakin memburuk sedangkan bantuan tak kunjung tiba. Untuk mengurangi rasa sakitnya Marco mencari morfin, tetapi Sonia menolak untuk memberinya morfin lagi. Hal ini menyebabkan Marco menjadi agresif dan mencoba menyerang Sonia. Merasa terancam, Sonia pun memutuskan segera keluar. Sementara itu Marco mendapati urinnya sudah bercampur dengan darah sehingga membuat kondisinya semakin terpuruk. Setelah situasi mereda, Sonia mencoba mengambil darahnya untuk ditransfusikan kepada Marco. Dia berpikir bahwa darah kekebalannya dapat membantu Marco. Di sisi lain, Sonia memiliki golongan darah O negatif yang dapat menjadi pendonor universal, jadi merasa upaya ini patut untuk dicoba. Sonia kemudian membuat luka kecil di kaki Marco untuk mengalirkan darah terinfeksi keluar dari tubuhnya, lalu memulai transfusi darah. Sayang alih-alih mendapat efek positif, kondisi Marco malah semakin memburuk. Ia bahkan kembali mengalami mimpi buruk tentang mutan, hingga tidak sengaja menendang wadah darahnya yang terpercik ke mulut Sonia. Sonia segera pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, namun Marco mengikutinya. Melihat suaminya muncul dengan berlumuran darah, sontak Sonia sangat terkejut. Menyadari Marco sudah mulai kehilangan akal sehat, maka Sonia bergegas kabur.
Cukup lama menghindari kejaran Marco, Sonia akhirnya berhasil berlindung di dapur hotel. Ketakutan mendengar Marco yang berusaha mendobrak pintu, Sonia pun mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Tak lama setelah itu suara gedoran berhenti. Sonia secara perlahan mendekati pintu dan mendengar Marco yang meminta maaf. Oleh karenanya Sonia memberanikan diri untuk membuka pintu, lalu menyelimuti dan memeluk sang suami. Setelah beberapa waktu keduanya setuju untuk mengakhiri penderitaan Marco. Guna melakukan itu Sonia berencana memberinya 2 kali suntikan. Suntikan pertama akan menyebabkan Marco tertidur dan suntikan kedua akan menghentikan jantungnya. Sonia lantas menyuntikkan Marco dengan cairan pertama yang membuatnya langsung terlelap. Namun tatkala hendak memberikan suntikan kedua, Sonia langsung berubah pikiran. Lantaran tidak sanggup mengakhiri hidup orang yang dia cintai, Sonia memutuskan untuk menyeret Marco ke basement. Sonia berjanji untuk kembali sebelum mengurung Marco di sana. Sonia kemudian mengemasi barang-barangnya dengan niat mendatangi pangkalan Noah daripada menunggu bantuan yang tak kunjung tiba. Namun pada waktu yang bersamaan dia mendengar suara barang-barang berjatuhan. Untuk itu Sonia keluar menyelidiki. Malang tanpa diduga, ciuman gagang senjata di wajahnya ini langsung membuat Sonia pingsan. Begitu siuman, Sonia mendapati dirinya sudah berada di hadapan pria bernama Frank dan wanita bernama Denny. Sonia awalnya berpikir mereka adalah tentara dari pangkalan Noe. Tapi Frank menjelaskan bahwa mereka adalah orang yang berbicara dengannya di radio. Mereka menyabotase transmisi radio yang Sonia lakukan sebelumnya. Mengetahui Sonia melakukan panggilan radio melalui ambulans, maka Frank memintanya untuk menyerahkan kunci ambulans tersebut. Namun Sonia mengaku tidak mengetahui di mana kuncinya berada, dan di sisi lain ambulans itu juga tidak memiliki bahan bakar. Sayang saat di radio mereka ternyata juga sempat mendengar Sonia yang mengaku bersama seseorang. Jadi bertanya di mana keberadaan orang tersebut. Tapi lagi-lagi Sonia berbohong dengan mengatakan dirinya hanya seorang diri. Mendengar ini Denny menjadi marah, namun Frank memintanya untuk meninggalkan mereka. Frank selanjutnya membawa Sonia mendatangi salah satu anak buahnya yang bernama Abel. Frank menjelaskan bahwa Abel terluka setelah pertarungan mereka melawan para mutan, jadi meminta Sonia untuk merawat lukanya. Rupanya Frank juga memiliki seorang anak buah lagi bernama Paul. Selama Sonia melakukan tugasnya, Denny mencoba menggoda Frank dengan meyakinkan dia untuk mengambil kunci ambulans agar mereka bisa melarikan diri berdua saja. Sementara itu Sonia bertanya tentang radio yang dipegang oleh Abel. Abel menjelaskan radio tersebut hanya dapat menerima transmisi tetapi tidak dapat mengirimnya. Sonia lalu memberitahu tentang pangkalan militer Noe. Namun ternyata para bandit ini tidak mempercayai pihak militer karena selama ini helikopter militer hanya melintas tanpa mau menjemput mereka. Di sudut lain dari ruangan, Paul memperhatikan bekas luka gigitan di belakang Sonia. Selang beberapa saat, Frank datang dan memberitahu bahwa keesokan pagi mereka semua akan pergi. Jadi meminta Sonia dan Paul mengambil bahan bakar, dan Sonia juga harus menyerahkan kunci mobil. Setelah merawat luka Abel, Sonia menyelinap ke basement. Namun sebelum Sonia sempat membuka gembok, Paul terlebih dahulu memergokinya. Berada di bawah ancaman, Sonia mengaku hendak menyuntikkan Marco yang ada di dalam ruangan. Sonia juga memberitahu kalau dia sedang hamil. Mendengar itu Paul pun melepaskan Sonia. Menyadari Paul bukanlah orang jahat, Sonia mencoba membuat kesepakatan. Sonia berjanji akan menyerahkan kunci ambulans asalkan dia diizinkan menggunakan radio yang ada di tempat persembunyian mereka sebelumnya. Begitu Paul menyetujui kesepakatan itu, mereka berdua berangkat dengan membawa jerigen kosong. Pada waktu yang sama, Marco siuman dan mulai bermutasi. Sementara itu, Sonia dan Paul sampai di tempat persembunyian. Setelah menyerahkan kunci ambulans kepada Paul sesuai janjinya, Sonia segera menuju ke radio. Manakala Sonia berusaha meminta evakuasi darurat sedangkan Paul mengisi bahan bakar, tiba-tiba terdengar suara geraman mutan. Untuk itu Paul mencoba memeriksa. Benar saja, sesosok mutan muncul dan langsung menyerang Paul dengan sangat agresif.
Setelah pertarungan sengit, Paul akhirnya berhasil menghabisi mutan tersebut. Malang ia juga terkena gigitan. Sejurus kemudian, mereka melihat kawanan mutan yang berlarian di sekeliling mereka. Oleh sebab itu Paul meminta Sonia segera menyelesaikan pesannya, sementara dia menghadapi para mutan. Sebagai upaya terakhir untuk meyakinkan militer, Sonia mengungkapkan bahwa dia kebal terhadap virus. Sonia kemudian membantu Paul dengan memberondong mutan-mutan yang menyerang. Namun akibat kehabisan amunisi, Sonia terpaksa kabur meninggalkan Paul yang akhirnya dimukbang oleh sejumlah mutan. Dalam pelarian Sonia dikejar oleh satu mutan. Beruntung di waktu yang tepat Frank menghabisi mutan tersebut. Sedangkan di basement Marco sudah sepenuhnya berubah menjadi mutan. Lalu di dalam hotel, Frank mulai menghajar Sonia habis-habisan karena gagal membawa bahan bakar dan kehilangan kunci ambulans. Akibat hal ini Sonia menjerit memanggil suaminya. Bersama dengan itu, Frank dan Danny mendengar geraman mengerikan dari dalam basement. Rupanya geraman Marco menyebabkan sangat banyak mutan berdatangan ke hotel tersebut. Menyadari hal ini, Frank mengajak Danny membuat barikade. Namun melihat kawanan mutan yang sangat banyak itu, Frank kembali mengajak Danny kabur, sedangkan Sonia berusaha membantu Abel. Akhirnya para mutan berhasil menjebol barikade dan berhamburan memasuki hotel serta mengejar mereka. Dalam pelarian Sonia dan Abel dihadang oleh sesosok mutan, tapi Sonia berhasil menghabisinya dengan sekali tembakan. Di basement, Marco berusaha membuka pintu dengan sekuat tenaga. Ternyata sebagai mutan, Marco memiliki kekuatan sehingga dengan mudah memutuskan rantai. Pada waktu yang sama, Frank dan Danny berlindung di sebuah perpustakaan. Untuk mengelabui para mutan, Frank segera melempar granat asap. Namun rupanya asap itu ia gunakan untuk memisahkan diri dari Danny. Dan ketika melihat sesosok mutan mendekat, Frank dengan cepat menutup pintu, membiarkan Danny dimangsa oleh sang mutan. Sial bagi Frank, karma langsung berlaku karena sesosok mutan sudah berdiri di sampingnya. Alhasil tanpa membuang waktu, mutan ini langsung menyeret dan memukbang Frank dengan ganas. Di tempat berbeda, secara mengejutkan sesosok mutan kembali menyerang Sonia dan Abel. Sonia awalnya akan menyelamatkan Abel, tetapi ketika menyadari bahwa itu adalah suaminya, Sonia langsung tersentak. Sonia hanya terdiam menyaksikan Marco yang memukbang Abel dengan ganas. Begitu melihat Sonia, Marco juga langsung mengejarnya. Saat Sonia berusaha berlindung pada sebuah ruangan, Marco sempat menggigit lengannya sebelum akhirnya Sonia berhasil menutup pintu. Menyadari Marco yang sudah bukan dirinya lagi, maka Sonia menembak ke arah pintu. Namun ketika diperiksa, Marco sudah tidak ada di sana. Selang beberapa saat melalui radio milik Abel tadi, Sonia mendengar pangkalan militer Noe yang mengkonfirmasi evakuasi terhadap dirinya. Helikopter penjemput diperkirakan akan tiba dalam waktu 12 menit. Dengan waktu yang begitu sempit, Sonia pun memberanikan diri untuk keluar dari ruangan. Dalam perjalanan lagi-lagi sesosok mutan menyerang Sonia. Namun di tengah perjuangan itu, tiba-tiba Marco muncul menghadapi mutan tersebut. Hal ini memberi Sonia kesempatan untuk melarikan diri melalui sebuah ventilasi. Setelah menghabisi mutan tersebut, Marco juga memasuki ventilasi untuk mengejar Sonia. Sonia berhasil mencapai ujung ventilasi yang mengarah keluar. Tetapi dia mendapati area itu dikelilingi oleh pagar kawat yang terkunci. Tak lama kemudian Marco pun muncul di sana. Putus asa, Sonia akhirnya hanya bisa pasrah ketika Marco mendekatinya. Hanya saja sepertinya Marco menyadari kehamilan Sonia sehingga tidak menyerangnya. Marco hanya berlutut menatap wajah dan rahim Sonia. Kesempatan ini Sonia gunakan untuk mendorong suami mutannya. Saat mutan itu tersangkut pada kawat berduri, Sonia segera mengambil potongan besi tajam yang ia gunakan untuk mengakhiri penderitaan sang suami. Selang beberapa saat, gerombolan mutan berdatangan mengepung pagar kawat tersebut. Namun tiba-tiba sebuah helikopter militer memusnahkan kawanan mutan yang mengepung Sonia. Helikopter berlogo Noe ini pun mendarat, di mana sejumlah tentara datang menyelamatkan Sonia.
Seorang tentara lantas memastikan bahwa mereka akan merawat Sonia beserta bayinya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.